Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas keberkahan dan karunia sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Ya, baiklah, terima kasih anak sekalian. Saya ucapkan banyak terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk berkumpul di tempat ini. Jadi beberapa hari lalu kita sudah melakukan pertemuan pertama ya. Sebelum kita mulai, saya mau tanya beberapa orang yang hadir. 2 orang ya? Oke, 2 orang yang berada sekarang ada 8 orang. Ya, betul. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, sangat baiknya kalau kita berdoa dulu ya. Ivan mungkin bisa pimpin doa. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, sebaiknya mari kita membaca doa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Anda informasi atas ya. Baiklah, sebelum ini kita ke tahap selanjutnya, kan sudah ada pertemuan pertama ya. Mungkin ada dari Anda sekalian yang ini namanya apa sih yang mungkin sekalian masih ada yang mau memberi refleksi tentang pertemuan sebelumnya, memberi tanggapan apalah. Ya, silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan apa yang kita pelajari pada minggu lalu. Sehubung dengan pertemuan kita minggu lalu, di mana kita bagaimana cara menyampaikan pendapat di depan umum atau sering disebut dengan public speaking. Kekurangan yang kita miliki dari hal yang kita amati dari beberapa video ada 5 poin, dan bagaimana cara kita menguasai diri kita dalam menyampaikan public speaking, kekurangan dan bagaimana kelebihan kita dalam menguasai public speaking. Kurang lebih. Terima kasih. Selesai dalam pertemuan pertama, untuk tahap selanjutnya kita tetap menggunakan waktu kita ya. Waktu yang kita laksanakan itu 45 menit ya ke depan. Nanti akan saya akan kembali ke waktu yang sudah mau berakhir. Oke. Nah, karena saya tempatnya tegang semua, oke, saya ada diam di sana. Sebelum kita masuk ke dalam itu, saya ada permainan atau istilahnya sebutnya supaya untuk yang berkata. Karena pada tangan saya, ini biasa pasti kalian sudah dapat yang namanya gaya dan sebagainya. Cuma beda bacanya, ada yang lupa. Gaya ketika saya sebut gaya, kalian bilang bisa tertulis seperti ini. Kalau saya bilang semut, kalian bilang kecil seperti ini. Tangannya seperti ini ya. Oke.
bagaimana positif itu. Nah, untuk hari ini kita akan membahas suatu topik yang sangat penting yang juga ada di sekolah kita. Nah, tapi sebelum kita melangkah ke topik selanjutnya, mungkin saya bagi kelompoknya dulu ya. Oke, untuk kelompok di sini, ini satu kelompok ya. Dari Isa, Ivan, Alia, Sabrina. Nah, di sini kelompok yang satunya lagi. Silakan ulang posisi dulunya. Nah, topik kita hari ini yaitu topik yang akan didiskusikan itu mengenai aturan membawa HP ke sekolah. Nah, kemudian nanti akan saya mintakan video. Saya minta kalian untuk mendengarnya sampai mendapatnya. Oke, seperti pertama kan saya sudah tahu apa sih yang menunjukkan itu supaya kami bukan pendapat di depan umum. Nah, ini kita aplikasikan. Oke. Jadi yang kelompok ini adalah kelompok yang kontra. Jadi yang pro, artinya yang setuju dengan di dalam kelompoknya. Jadi yang setuju pasti ada pertimbangannya dari masing-masing. Nah, yang setuju. Ini yang setuju. Oke. Nah, sekarang perhatikan videonya ini sebentar, kalian bisa tanggapi. Oke, silakan. Catat yang penting, kemudian nanti akan diminta untuk menanggapi. Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta berencana memperlakukan kembali aturan larangan membawa telepon seluler atau ponsel ke sekolah. Tak hanya ponsel, sejumlah perangkat elektronik canggih lainnya juga ikut dilarang. Terkait rencana aturan tersebut, Dinas Pendidikan meminta masing-masing sekolah untuk memfasilitasi kebutuhan komunikasi pelajar dengan wali murid ketika jam sekolah. Beredarnya video asusila pelajar DKI yang dilakukan di dalam kelas juga menjadi salah satu alasan Dinas Pendidikan menerapkan kembali aturan tersebut. Tak hanya untuk mencegah penyalahgunaan, rencana Dinas Pendidikan itu juga bertujuan untuk membiasakan pelajar hidup sederhana. Sementara itu, kalangan pelajar sendiri menolak aturan tersebut. Mereka menilai ponsel saat ini bukan lagi barang mewah karena mampu dimiliki hampir seluruh kalangan. Selain itu, ponsel yang dianggap sudah menjadi kebutuhan utama bagi mereka, sebab selain untuk komunikasi, ponsel yang dilengkapi layanan internet juga berguna untuk menunjang kegiatan belajar mereka di sekolah. Sementara atas penyalahgunaan ponsel, menurut mereka itu lebih pada individu masing-masing sehingga jangan disamaratakan. Pemirsa, Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta berencana memperlakukan kembali aturan larangan membawa telepon seluler atau ponsel ke sekolah. Selain ponsel, sejumlah perangkat elektronik yang lainnya juga ikut dilarang. Untuk membahasnya telah hadir di studio Kepala Seksi Manajemen SMP dan SMA Pemprov DKI Jakarta Bapak Tajud Edward dan Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Rizkyati. Selamat datang Bapak dan Ibu. Pak, Ibu kita langsung saja membahas sebenarnya apa alasan utama dari Pemprov DKI ini melarang siswa yang membawa handphone ataupun telepon seluler mereka di sekolah. Sebetulnya masalah ini bukan masalah baru ya. Jadi ini dulu sudah dari awal ini dengan satu penelitian. Kita sudah mengadakan satu penelitian tentang pemanfaatan waktu itu kita lihat dan handphone. Nah, dari berbagai sekolah yang kita ambil sebagai sampel begitu, nah kita dapatkan satu kesimpulan di sana bahwa ada dua kesimpulan yang kita ambil pada saat itu. Yang pertama untuk internet itu memang sisi positifnya lebih banyak ketimbang sisi negatifnya. Namun untuk HP itu kebalikannya, justru sisi negatifnya itu lebih banyak daripada sisi positifnya. Seperti apa?
sebenarnya alasan utamanya dari handphone itu apa seperti sisi negatif yang seperti apa? Iya, jadi memang kita ingin anak-anak itu di sekolah itu betul-betul fokus gitu ya, tidak terganggu dengan kalau handphone itu sudah di tangan anak itu sebagian bisa apa namanya itu kesehariannya atau apa itu dengan handphone gitu. Bahkan bukan hanya ketika karena ketika dia belajar itu bisa fokus ya pada sekolah itu. Namun dia memanfaatkan waktu istirahat. Karena waktu istirahat itu kan sangat kita butuhkan untuk mereka ekspresi segala macam. Tetapi dia gunakan untuk bermain dengan handphone mereka. Tapi dari evaluasi yang Anda peroleh, sisi negatif apa biasa dilakukan siswa dengan handphone mereka sih Pak? Ya itu salah satu yang saya sampaikan itu. Jadi artinya kita juga tidak memanfaatkan waktu istirahat dengan baik ya karena seperti itu. Di samping itu juga bahkan sampai-sampai gitu ya kalau kita melihat misalnya sampai-sampai anak ketika katakanlah sedang sholat Jumat misalnya di sekolah gitu ya. Sebagian besar mereka menunggu waktu dan lain sebagainya itu juga asik melakukan apa namanya itu sebagai dia gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa dengan siswa ini membawa handphone ke sekolah mengurangi waktu istirahat mereka gitu. Iya, artinya sedikit, artinya banyak, sedikit banyak banyak. Nah, kalau Bapak sendiri bagaimana ya? Di masa ini? Kalau saya melihat bahwa pendidikan sekarang justru dijadikan dari realitas sosial ya. Sebenarnya dulu kalau kita pakai teorinya Ali Binanto itu juga menyatakan bahwa anak sesuai dengan jalannya dan sekarang digital. Artinya era sekarang adalah era di mana cara kita belajar, cara saya belajar berbeda dengan cara saya belajar. Nah artinya jika teknologi sudah tidak bisa terpisahkan justru itu kita menjauhkan anak-anak dari sini itu kita menjaga realitas sosial dalam masyarakat bahwa pendidikan harus mendekatkan itu. Kalau kita pakai pada dampak negatif handphone, sebenarnya kita juga sudah membentuk dampak positifnya. Di mana adalah handphone, dan orang bisa mencari informasi juga banyak gitu ya. Jadi artinya yang perlu disikapi sebenarnya adalah bagaimana beretika dalam menggunakan alat komunikasi ini gitu ya. Bukan untuk melarangnya, karena seperti dulu saya itu menggunakan alat ini dalam kehidupan dalam pembelajaran saya. Dan saya betul juga saya yang melakukan itu. Saya ini kalau memberikan pembelajaran, kali memang kasus-kasus yang harus diberikan bentuk dengan realita. Misalnya kasus apa namanya bukan susah misalnya, itu ada dalam pembelajaran kita. Kalau dari sisi Pancasila seperti apa kalau melihatnya? Kasus itu harus dibaca dan pada saat membaca bisa menggunakan alat handphone ini sebagai sarana pembelajaran. Artinya saya sebagai guru melihat justru apa banyak dampak positif. Misalnya seperti saya cukup memberikan tugas kepada anak muda saya misalnya ketika melalui email gitu ya. Kemudian oke, sekarang untuk menggunakan kertas kerjakan di handphone. Jadi ke email itu gitu. Saya juga bisa melakukan sehari-hari gitu kan. So ada beberapa jarang pakai kalau iPad tidak semua tidak, tapi kalau handphone realitas punya dan bisa perizinan juga kan di sekolah ada apa sarana itu sehingga itu terpromosi gitu ya. Sehingga kami sangat membantu handphone itu berbeda. Kalau laptop dan iPad membentuk tidak semua anak banyak yang biasa tidak semua. Nah ini bagi beberapa anak saya juga dilarang dari oleh DKI sendiri. Nah ini dari para juri sendiri bagaimana nanti peraturan jelasnya? Apakah nanti boleh membawa handphone tapi tidak boleh menggunakannya? Dan ini ada beberapa elektronik juga yang dilarang. Ini aturan apa saja? Ya, ini begini itu semua sifatnya. Nah, itu tadi video tentang aturan yang ada di DKI Jakarta. Ada dua narasumbernya, yang satu juga setuju, yang satu tidak setuju. Nah, tapi semua punya pertimbangan masing-masing. Nah, aturan WAP di sekolah itu juga diatur oleh sekolah kita. Oke, jadi sekarang masing-masing kelompok silakan diskusikan apa anggapannya, kemudian nanti akan disampaikan. Saya beri waktu 5 menit untuk berdiskusi dengan teman-temannya sebelum kita akan menyampaikan gagasan masing-masing. Oke, silakan waktunya 5 menit ya.
yang pertama kita beri kesempatan ke kelompok yang setuju dengan aturan bahwa ketika siswa membawa aplikasi politik. Teman-teman, pertama-tama perkenalkan nama saya Syarifah Lestari selaku perwakilan dari tim Pro yang setuju tentang pembawaan HP ke sekolah. Nah, kenapa saya setuju dengan adanya diizinkan siswa untuk membawa HP ke sekolah? Yang pertama yaitu seperti tadi yang menjelaskan yang dalam video tersebut bahwa ahli dibalik mengatakan bahwa didiklah anak-anak sesuai zamannya. Karena zaman sekarang semuanya itu serba digital, jadi kita tidak boleh berpikiran kolot dan ketinggalan zaman. Kemudian poin yang kedua yaitu meningkatkan pengetahuan bisa digunakan sebagai alat untuk membantu mencari informasi pendukung terkait materi yang diajarkan di sekolah. Jadi dengan adanya membawa handphone, kita bisa mencari informasi lain yang tidak terdapat atau tercantum di dalam buku. Kemudian manfaat yang kedua yaitu digunakan sebagai alat komunikasi dengan keluarga untuk memberi kabar keberadaan siswa di sekolah. Contohnya seperti ada siswa yang sakit atau terlambat sekolah. Jadi otomatis dari siswa tersebut tidak khawatir dengan anaknya yang berada di sekolah. Itulah manfaat yang kedua dari membawa handphone di sekolah. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu sebagai penolong ketika ada dalam kondisi darurat yang harus mengabarkan orang lain. Contohnya kita sedang tiba-tiba di jalan sedang kecelakaan, tentu saja otomatis ponsel berguna sebagai alat komunikasi dengan teman. Jadi kita bisa mengabarkan kepada teman kita bahwa kita telah mengalami kecelakaan. Dan salah satu contohnya pentingnya membawa handphone ke sekolah yaitu pada berita pernah ada kejadian asusila yang ditangkap oleh kamera ataupun dan dibunuh oleh asusila dari guru yang ditangkap atau direkam oleh kamera. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu ponsel bisa menjadi sarana penyebaran informasi yang cepat dan efektif di lingkungan sekolah. Contohnya penyebaran yang efektif seperti ada poster atau jadwal saat ulangan. Kemudian ada pemberitahuan atau hal-hal yang mendesak yang tidak disampaikan di sekolah. Kemudian manfaat yang kelima yaitu ponsel yang terhubung dengan internet bisa menjadi sarana siswa berkaya diri dengan informasi bermanfaat. Seperti yang saya bilang pada manfaat membawa ponsel pada poin pertama yaitu banyak sekali informasi yang tidak terdapat dalam buku tapi kita bisa menemukan di internet. Kemudian manfaat dari yang keenam yaitu ponsel bisa menjadi medium belajar guru dan murid jika digunakan dengan tepat. Ingat, dengan tepat. Jadi ponsel ini berguna saat misalnya guru sedang berhalangan untuk sekolah. Jadi dengan adanya handphone, guru bisa mengirimkan materi walaupun dia tidak datang ke sekolah. Jadi walaupun guru tersebut tidak datang ke sekolah, siswa tetap bisa mendapatkan pelajaran dan mendapatkan pendidikan. Kemudian manfaat yang ketujuh yaitu dengan ponsel kegiatan belajar kelompok di sekolah bisa menjadi lebih efektif. Kenapa? Karena adanya membawa ponsel ke sekolah, kita bisa mencari informasi yang lebih banyak lagi melalui internet dan masih banyak lagi informasi yang bisa kita dapatkan dari membawa handphone. Kemudian selanjutnya itu ponsel menjadi gerbang pengetahuan siswa dalam memahami teknologi. Seperti yang saya bilang tadi bahwa kenapa kita harus membawa HP ke sekolah? Karena terdapat manfaat yang sangat banyak. Kita harus memikirkan ke depannya. Sekarang adalah era digital, yaitu zaman yang dimana semuanya serba menggunakan teknologi. Kalau kita masih berpikir takut untuk memulai sesuatu, bagaimana kita bisa mengetahui apakah yang akan terjadi, apakah mempunyai dampak positif atau negatif. Kemudian selanjutnya yaitu ponsel atau handphone bisa menjadi alat untuk merekam penjelasan guru di kelas hingga berguna sebagai bahan pelajaran di rumah. Jadi ponsel itu bisa berguna sebagai hal tersebut jika misalnya kita melupakan pelajaran yang diajarkan di guru, kita bisa mengulangi lagi di rumah. Kemudian selanjutnya itu handphone bisa menjadi medium pertukaran informasi materi belajar antara siswa dengan siswa lainnya. Misalkan mereka sedang berhalangan hadir di sekolah, seperti misalnya si
menanggapi pendapat dari kelompok pro yang sebelumnya. Silakan saya beri kesempatan perwakilan yang mau bicara silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini saya untuk membawa HP ke sekolah. Alasan yang pertama adalah handphone terkadang mengganggu konsentrasi siswa. Terkadang pikiran siswa tertuju pada handphone, dan terkadang ada siswa yang bermain atau menggunakan handphone secara diam-diam ketika suasana pembelajaran di kelas. Yang kedua, siswa dapat melakukan hal negatif di internet seperti iklan promo, dan terkadang siswa penasaran dan akhirnya membuka iklan tersebut. Yang ketiga, walaupun di sekolah itu atau guru itu memberikan anjuran jika membawa HP harus digunakan secara baik-baik, tetapi banyak siswa yang tidak seperti itu. Banyak yang melakukan tersebut, apalagi pada kalangan remaja sekarang, banyak yang keras kepala. Karena tujuan kita ke sekolah yaitu untuk belajar menuntut ilmu, bukan untuk bermain HP membawa kebiasaan buruk dari rumah. Nah, tadi ada sedengar bilang kalau tidak bisa masuk gurunya bisa diberikan di WhatsApp atau apa. Pendapat saya tentang itu, ketika diberikan di HP banyak yang menunda, karena saya rasakan sendiri di pembelajaran di kelas saya banyak yang menunda karena bisa bekerja di rumah atau bisa bekerja nanti, dan akhirnya sampai pertemuan selanjutnya tidak ditulis. Terus lebih baik kayaknya didikte atau menggunakan buku karena jasa nanti semua. Jadi setuju dengan menggunakan buku ya. Dari ini tulis banyak informasi. Dan apa gunanya disediakan fasilitas perpustakaan yang bukunya banyak sekali, mulai dari buku setiap pelajaran, buku cerita dan lain-lain. Bagus sekali ya. Sudah selesai? Ya, bagus. Beri dulu apa itu. Kedua alasannya semuanya masuk akal. Yang bisa terbantahkan karena semuanya masuk akal kan. Baik yang setuju maupun tidak setuju, semuanya masuk akal. Nah, dari kelompok yang setuju yang pro, ada yang mau menambahkan? Saya ingin pertama yang akan saya koreksi, ya, menambahkan sesuatu yang terkait tidak setuju dengan keputusan Anda bahwa guru memberikan terkait yang setuju bahwa bisa menggunakan buku. Nah, seperti yang saya sampaikan pada awalnya bahwa manfaat dari penggunaan handphone karena di buku yang di perpustakaan informasinya semuanya tidak ada, belum tentu ada. Tapi kalau kita menggunakan internet atau handphone, otomatis semua informasi-informasi yang tidak ada di buku dapat tercantum di handphone. Kemudian tentang banyak dampak negatif seperti yang dijelaskan pada video sebelumnya, itu adalah tergantung individu masing-masing dan tergantung pembawaan dari siswa-siswa tersebut. Kemudian kita dapat meminimalisir hal tersebut dengan cara ponsel bisa dikumpulkan di guru BK maupun guru yang terkait. Jadi kita bisa membawa HP ke sekolah tanpa takut ada hal seperti itu. Jadi meminimalisirnya dengan cara yaitu mengumpulkan HP tersebut di guru atau guru yang bersangkutan. Kemudian kita juga harus melihat dari sisi pandang lain, jangan takut untuk memulai sesuatu. Bagaimana orang sekarang selalu bilang, orang-orang itu selalu bilang bahwa itu selalu membawa dampak negatif bagi kita siswa kan. Nah, padahal sebenarnya handphone juga itu memiliki dampak positif, seperti kita bisa mendapatkan informasi lebih banyak lagi dan lain-lain. Sekian dari saya, mungkin akan saya ingin menambahkan sesuatu. Jadi dari kelompok ini ada menambahkan ini siap-siap untuk kita gunakan ada kelompok yang siap untuk digunakan. Silakan dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Sehubung dengan apa yang teman-teman sampaikan bahwa buku cetak bisa digunakan untuk
apabila teman-teman tidak mengerjakannya dengan tepat waktu. Kemudian apabila teman-teman sendiri melanggar hal yang disampaikan oleh guru itu, maka itu tergantung dari nilai teman-teman sendiri. Ada yang bisa dapat C, ada yang bisa mendapat A, di mana poin A sendiri itu ada nilai yang paling bagus, di mana dilihat dari kebenaran, kemudian ketepatan teman-teman dalam mengerjakan tugas tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Brenda. Juga masalah ya. Kalau peristiwa yang ada kejadian pelecehan seksual terhadap siswa, bagaimana kita tahu kalau andaikan siswa tidak mengerti? Masuk akal juga. Nah, silakan untuk yang kelompok yang kontra, mungkin ada yang mau menanggapi tanggapan dari kelompok yang silakan. Lagi-lagi kita membahas tentang kesadaran diri. Tetapi jika kalau bayangkan jika satu HP dilihat oleh orang banyak atau bahasa gaulnya lebar, bagaimana jika orang yang melihat video tersebut adalah pornografi dan membuat semua orang tersebut menonton hal-hal tersebut seperti pornografi, maaf kalau tidak jelas. Dan jika belajar menggunakan HP, interaksi antar siswa dan guru akan terganggu. Ingat, pada masa lalu saat di mana corona melanda hampir 2 tahun kita belajar online menggunakan HP, seharusnya kita belajar dengan interaksi antar guru dan siswa, bukan hanya HP terus yang kita mainkan atau belajar menggunakan HP. Dan banyak kejadian-kejadian tentang hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah yaitu seorang pelajar yang memiliki rasa ketidaktahuan tentang rasa berhubungan seks, Jadi mereka ingin melakukan hal-hal tersebut karena apa? Karena mereka sudah berada pada titik yang sangat ketidaktahuan, makanya mereka melakukan hal tersebut. Bagaimana jika terjadinya hamil di luar nikah dan ketika ada berita masuk di TV sekolah UPT SMA 11 Utara memiliki siswa yang hamil di luar nikah, bagaimana reputasi sekolah tersebut? Terima kasih. Jadi menurut kita bahwa baik itu adalah konsentrasi antara guru dengan murid tanpa ada salah, itu betul juga. Kemudian di sisi positif yang negatif dari penggunaan HP itu karena mungkin akan buka situs-situs porno. Ini menandakan bahwa rasa ketidaktahuan siswa itu besar sehingga dia dengan penggunaan HP itu dia bisa belajar di dalam, dia pakai HP, kemudian dia buka situs lain, kemudian terganggu pelajarannya. Oke, bagus, luar biasa sekali ya kedua kelompok ini. Nah, ada dari teman kelompok yang pro yang mau menambahkan, yang kontra yang mau menambahkan. Oke, silakan lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya dari kelompok kontra bersama Jalan Media. Baik, di sini saya akan menambahkan sedikit pendapat. Memang handphone merupakan benda yang sering kita gunakan, tetapi tidak semua menggunakan handphone dengan cara positif. Walaupun ada, tapi anak-anak yang menggunakan ponsel dengan cara salah, tentu anak-anak lain akan mengikuti contoh tersebut. Dikarenakan rasa yang salah dan sangat tinggi dan merupakan remaja, terkadang berasa tersebut. Remaja tidak luput dari rasa penasaran sehingga karena rasa penasarannya tersebut dan akan menjerumuskan anak untuk mengikuti anak-anak yang tidak bertanggung jawab. Dan belum tentu yang tadi Bima bilang kalau bahwa handphone itu bisa terlalu bebas. Dan saya tidak mendengarnya, belum tentu sebab anak-anak pasti akan mengumpulkan handphone tersebut dengan kata lain curang. Kenapa? Ya pastilah mereka ingin pada saat korban nanti lewat untuk mengambil kembali sehingga mereka tidak mengumpulkannya buat mereka. Untuk sekian pendapat saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jadi menurut
bahwa tidak semua siswa yang ke sekolah waktu itu dia titip HP-nya di ruang BK. Ada yang bahkan yang berbuat curang. Nah, ini betul memang di teman kita sendiri ada yang ya, banyak sekali bukan lain. Oke. Untuk kelompok yang pro silakan ada tanggapan atau dari teman lain. Kita teman lain ya. Ronald atau dari tim yaitu saya menanggapi tentang pendapat dari saudara Ivan Prasetya tentang yang pertama yaitu indikatornya dampak negatif dari penggunaan HP yaitu kurangi interaksi antara guru dengan siswa. Nah, yang pertama tipsnya yaitu kan sekarang era digital dan sekarang ada namanya aplikasi yang bernama Zoom dan Google Meet. Di situ kita bisa menimbulkan interaksi antara siswa dan guru. Walaupun guru tersebut tidak ada di sekolah, kita bisa berinteraksi dengan guru. Apalagi yang dia sibuk lagi terhadap masalah COVID-19 yang mencegah antara interaksi guru dan murid. Nah, saya jelaskan sekali lagi bahwa di situ bisa kita minimalisir atau bisa kita atasi dengan cara penggunaan aplikasi Zoom atau Google Meet. Kemudian terkait nomor pornografi. Nah, di sini menurut saya yaitu kalian bisa mengumpulkan HP ke guru dan bisa dipakai saat penting. Kalian di guru, tapi kalau misalnya saat penting baru kalian ambil lagi ke guru. Itulah pentingnya guru dan guru terhadap siswanya. Kemudian terkait masalah siswa yang mohon maaf amin, itu adalah tergantung pembawa individu masing-masing. Jangan salahkan handphone. Handphone hanya memberi kita informasi yang kita inginkan, bukan membawa kita pada perasaan negatif. Kemudian pentingnya peran orang tua dan guru dalam mencegah hal tersebut itu adalah sangat-sangat penting. Karena kenapa orang tua dan guru sebagai yang pertama orang tua sebagai orang tua di rumah dan guru sebagai orang tua di sekolah itu merupakan hal yang sangat penting dalam mencegah hal tersebut. Terima kasih. Berarti menurut Bunga bahwa handphone itu adalah alatnya, tidak bisa disalahkan alatnya karena orang yang dipakai. Dan sekiranya caranya handphone hanya menyediakan informasi yang ada. Dari temannya yang lain mungkin mau melakukan silakan. Terima kasih atas kedatangannya. Saya ingin menanggapi pernyataan dari Anda kira-kira. Jadi bagaimana cara mengawasi teman-teman yang tidak menggunakan HP-nya ketika disita oleh guru. Jadi pada saat kita mengalami proses pembelajaran misalnya anak-anak tidak ada di dalam ruangan segitu ya, di dalam ruangan itu itulah gunanya guru TK. Di mana guru TK itu dia mencatat atau pergi menyadari di mana anak-anak menyembunyikan di mana handphone yang dia simpan baik itu di dalam tas. Kemudian itulah gunanya guru TK dalam memberikan bimbingan yang disebut dengan konseling. Di mana kita sendiri telah mengalami konseling yang dilakukan oleh kami salah sendiri, itu bisa kita dengan diri kita. Kemudian penggunaan konsep sama halnya dengan orang yang menggunakan tidak. Apabila orang itu menggunakan tidak kemudian melakukan hal-hal sosial bagi orang di sana, pernyataan itu sangat-sangat banyak di kalangan masyarakat, tetapi opini itu sangat-sangat besar. Tidak itu tidak salah bagi penggunaan konsep. Konsep yang kita gunakan hanya menyediakan informasi itu tergantung dari individu orang dan tergantung dari kolektif orang tua. Itu tadi dikatakan member ya, ada ada layanan tiga untuk mengatasi kecanduan bagi yang membawa HP karena merasa ada anak yang masih kepalanya ringan kalau membawa HP. Nah, biasa kan beberapa mungkin ada biasa temui bersimpan ada HP. Jadi kelompok yang kontra ada yang menanggapi? Oke, silakan. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Pendapat saya tentang penggunaan HP di
itu semua siswa itu tidak sama sebenarnya. Ada yang keras kepala, ada yang tidak. Tapi banyak yang tidak patuh sama dengan aturan dulu. Kalau bilang dulu ABK ada tidak kumpul masih sembunyi. Baru ada kata-kata lebih baik mencegah daripada mengobati. Sekian, terima kasih. Jadi untuk kalian yang bilang lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan karena itu mengobati dia buka situs-situs lain, pelajaran terganggu, ini jadi dicegah. Dia fokus ke belajarnya. Mungkin yang bisa mengembangkan tidak. Ya, silakan dari kelompok yang pro, tadi jelas saja karena tadi yang bilang apa namanya? Bilang oke, silakan tidak usah ragu. Ini apa namanya yang dibela. Kalian harus pertahankan gagasan kalian. Saya analisa akan memberikan pernyataan. Jadi tidak semua sifat siswa itu sama, tapi kita bisa melakukan dengan pengecekan saat masuk ke sekolah atau masing-masing wali kelas mengumpulkan HP murid. Jadi setiap wali kelas itu bisa memiliki tanggung jawab untuk mengecek HP dan mengumpulkan HP setelah dipakai. Mungkin saya mau menambahkan. Terima kasih, saya ingin menambahkan tanggapan dari teman saya yang bisa mengenai apa yang dari Anda juga bilang bahwa pengumpulan yang tidak efektif. Nah, itulah yang saya bilang tadi, itulah gunanya guru BK dan guru yang ada di dalam lingkungan sekolah, di mana siswa atau guru BK akan mengecek tas siswa apabila ada HP yang disembunyikan. Bahkan teman-teman sendiri pasti sudah mengalami, karena hampir 1-2 bulan ini guru BK melakukan pengecekan mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Nah, kemudian cara diskusinya guru BK bisa melakukan pada saat penyitaan HP, bisa mengecek hal-hal yang bersifat pornografi di dalam, walaupun itu bersifat pribadi pada setiap privasi siswa, tapi hal-hal yang dapat merugikan siswa dan dapat merugikan sekolah, sebagaimana yang disampaikan oleh Iwan tadi, bahwa apabila masuk berita itu akan merusak reputasi sekolah. Itulah gunanya guru BK pada setiap sekolah untuk melihat hal-hal apa saja yang bisa merusak reputasi sekolah itu. Kemudian bimbingan konseling apabila siswa sudah dapat melakukan kesalahan itu, itulah gunanya bimbingan konseling pada setiap sekolah. Dia akan dibimbing, kemudian dibina agar tidak melakukan kesalahan untuk yang kedua kalinya. Memang mencegah lebih baik daripada mengobati. Tapi apabila anak itu sudah berkebutuhan, ya kita sebagai guru harus mengobati. Kalau tidak mau kita mengobati, karena guru sebagai orang tua kedua di luar rumah dan di dalam lingkungan sekolah. Silakan. Seperti tadi yang menjelaskan oleh saya kurang jelas, jadi saya akan menjelaskannya secara rinci tentang caranya. Yang pertama yaitu pengecekan saat masuk ke sekolah. Dimana maksudnya di sini yaitu saat pengecekannya itu dimana di gerbang sekolah. Saat siswa ingin masuk ke lingkungan sekolah, maka pihak guru ataupun pihak yang bersangkutan wajib memeriksa siswa agar tidak mengalami kecurangan. Seperti kan sekarang banyak kecurangan kalau misalnya diperiksa pada saat di kelas. Jadi dia bisa ada waktunya untuk mengalami kecurangan di situ. Jadi kita lebih baik pengecekannya di gerbang sekolah. Kemudian peran masing-masing wali kelas mengumpulkan HP murid. Saat misalnya guru atau
yang setuju dengan penggunaan pendul, yang tidak setuju dengan apa namanya apa yang digunakan semula juga betul. Nah, yang pro dia berpikir bahwa kita ini sekarang hidup di zaman modern. Mau tidak mau kita pasti akan menggunakan barang dari seperti HP dalam proses belajar. Nah itu betul sekali karena kalau dari dipakai kita harus mengejar perkembangan zaman pula. Yang disampaikan oleh kelompok yang tidak setuju dengan ketika ditambah HP ke sekolah juga betul karena memang sekarang itu banyak siswa yang justru menggunakan HP itu bukan untuk belajar, tapi hanya untuk membuka situs-situs lain yang tidak, sehingga ketika belajar dalam kelas dia tidak konsentrasi, dia lebih banyak menggunakan HP-nya. Yang menurutnya bahwa mungkin nggak usah bawa HP, mungkin konsentrasi belajar karena belajar itu adalah proses antara guru dengan siswa. Jadi semuanya betul. Yang satu mengatakan bahwa kita harus mengejar ketingkatan yang tinggal zaman karena kita hidup di zaman modern, karena itu berdasarkan pendapat dari ada dari baru bahwa di belakang itu sesuai dengan masanya. Betul sekali. Jadi saya bantah yang disampaikan yang juga yang kontra itu betul. Itu berdampak pada negatifnya. Tergantung dari kesadaran diri sendiri. Oke, luar biasa ini. Jadi sebelum kegiatan kita pendidikan, mungkin ada dari tenaga sekalian yang menunjukkan diskusi kita pada hari ini. Silakan Ronan, silakan berdiri. Dari kesimpulan debat hari ini dapat disimpulkan bahwa membawa HP maupun yang membawa HP ke sekolah memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta pendapat pro dan kontra pada setiap masalah akan muncul. Salah satunya hal yang kita debatkan hari ini yaitu bisa dan tidak bisa membawa HP ke sekolah. Sekian dari saya. Singkat padat tapi jelas ya. Di sini ada yang mau masukkan atau menyimpulkan? Ada atau tidak ada? Oke, ada. Jadi waktu kita sudah habis, tapi sebelum buka ini ada di KPD ya yang kita isi.
Jadi sudah kita sudah berakhir dari pertemuan kita. Nampak ya ada perubahan dari pertemuan pertama ke pertemuan kedua. Yang awalnya saya bicara sekarang menjadi mengajar. Yang awalnya belum pernah pasti sudah diadakan pasti. Itu semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jadi ini bisa diterapkan ketika proses belajarnya di dalam kelas. Tapi menyampaikan pendapatnya, mengusulkan kemudian ketika kita selanjutnya masih belajar. Oke. Terima kasih semua atas waktunya sekolah Anda sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan atau ada ucapan yang salah. Bisa kita berikan dua atau semuanya betul, tidak usah diganti karena semuanya betul. Tidak ada yang salah, semuanya betul. Sesuatu betul itu tidak usah dipersalahkan lagi. Nah, kalau lagi teman-teman hidayah, sebelumnya saya bisa sekali lagi minta maaf ketika ada kekurangan dalam proses pelayanan ini. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah meluangkan waktunya. Ya, dari Tuhan Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.